Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Santri dengan nomor induk mahasiswa 1111703400000172. Saya merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan adanya video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Al-Quran dalam Islam yang diampu oleh dosen Pak Fasjud dan Pak Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang saya dapat dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Islam ini melalui buku ICT karya Fauzan Nurdin. Di dalam buku ICT and Islam karya Fauzan Nurdin ini dijelaskan beberapa aspek-aspek penting dalam ICT dan Islam. Bahwa ICT dan Islam ini sangat berkesinambungan. Yang pertama, di bab pertama dibahas yaitu tentang ilmu komunikasi dan teknologi dan filsafatnya di dalam Al-Quran. Bahwa ilmu komunikasi dan teknologi ini berkesinambungan dengan Islam. Begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang seperti ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, dapat kita simpulkan dari surat dan ayat yang telah saya bacakan tadi bahwa arti surat Al-Alaq berarti pena. Nah, pena juga dapat diartikan sebagai alat tulis, di mana alat tulis itu yang memperluas sumber ataupun ilmu pengetahuan tersebut. Nah, pada ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra, yang diartikan sebagai bacalah. Jadi, itu adalah perintah pertama bagi Tuhan kepada kita untuk membaca dibandingkan pekerjaan yang lain, yaitu makan ataupun minum. Nah, pernyataan ini menunjukkan pentingnya membaca dan dengan memperluas dan memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi, makna ayat Al-Alaq ini berkesinambungan dengan pengetahuan dalam Islam maupun dalam teknologi ataupun informasi. Ya, hal-hal yang berkesinambungan lain dengan antara teknologi informasi komunikasi dan Islam. Yang pertama yaitu setiap penemuan alat dan teknologi yang baru haruslah membantu manusia menjadi lebih dekat dengan Allah. Banyak manfaatnya. Alat-alat baru yang dikeluarkan oleh manusia haruslah bermanfaat bagi manusia dan untuk memperdekat diri dengan Allah. Nah, komputer saat ini merupakan alat yang paling efektif untuk mencari pengetahuan. Nah, antara komputer dengan ilmu pengetahuan itu sangatlah berkesinambungan karena komputer sebagai sumber untuk mencari ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi aspek kehidupan manusia. Nah, sebagai kesimpulan, penggunaan makna kolam dalam kata ini adalah diartikan sebagai komputer dan hal fungsi-fungsinya. Nah, berdasarkan pandangan ini, komputer dan teknologi TIC-nya diartikan sebagai makna operasional dan fungsional dalam Al-Qalam. Nah, di dalam buku ICT ini, Bapak Profesor Fauzan Nurdin ini juga mensertakan perspektif filsuf perspektif filsuf
tentang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada perspektif filsuf Al-Kindi mengenai ilmu pengetahuan. Nah, dalam buku ICT ini Islam filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu pengetahuan tentang yang ada juga seorang filsuf yang bernama Al-Farabi. Nah, menurut Al-Farabi ini beliau berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu ibu dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ada. Jadi filsafat merupakan ibu dari segala ilmu menurut Al-Farabi. Dan masih banyak pengertian filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali ataupun Sayyid Nasir. Nah, di sini langsung saja saya simpulkan. Menurut mereka ialah filsuf ialah sumber dari segala ilmu. Jadi menurut mereka, apabila kita ingin berilmu, maka kita harus paham dengan filsafat ini. Jadi antara ilmu pengetahuan dan filsafat merupakan hal yang berkesinambungan seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan filsafat teknologi informasi dan komunikasi dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti kita telah ketahui, sumber tertinggi untuk semua ilmu di dunia ini harus mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mereka yang mengikuti jalan yang benar akan berhasil di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu, filosofi ini dalam Islam harus mengakui dan menjunjung tinggi landasan sejati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, di sini penulis juga menjelaskan tentang pernyataan kuat dalam bidang TIK. Nah, baik itu peopleware, hardware maupun software itu harus tunduk kepada tauhid uluhiyah dan rububiyah seperti itu. Nah, dalam bahasa komputer memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa teknik ataupun bahasa assembly. Nah, sebagai bahasa di dalam sistem untuk berkomunikasi dengan sistem yang lain, itu merupakan bahasa Al-Quran. Nah, komputer itu awalnya berasal dari nol nanti menjadi 1, yaitu bahasa Bea. Nah, sebagai media komunikatif atau komputer, komputer hanya memahami 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini berkembang menjadi bahasa assembly, itu seperti itu. Nah, bahwasanya apa sih makna dari ini semua? Bahwasanya itu kita sebagai manusia itu kan tidak ada yang menciptakan, tidak muncul sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nah, bahwa kita harus tidak boleh lupa untuk kepada sang pencipta. Jadi maupun kita peopleware ataupun maupun software dan hardware harus tunduk pada tauhid uluhiyah dan rububiyah seperti itu. Di sini juga dijelaskan tentang 3 aspek penting dalam ICT, ilmu communication technology and Islam, jangan lupa ya. Yang pertama yaitu ada software. Nah, software ini adalah perangkat lunak ataupun istilah khusus untuk data yang diformat, data yang disimpan secara digital. Ya, kita ketahui software adalah perangkat lunak. Yang kedua, dalam komputer juga ada yang namanya hardware. Hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras ini meliputi bagian-bagian luar komputer yang dapat terlihat seperti CPU, keyboard ataupun mouse gitu. Nah, yang ketiga, aspek yang paling penting tapi sering dilupakan orang, yang itu
peopleware. Nah, peopleware adalah kesadaran manusia untuk peopleware adalah itu tuh kesadaran manusia untuk menggunakan teknologi ini. Nah, di dalam peopleware ini haruslah ada yang namanya hardware. Nah, dengan adanya hardware ini membawa manusia kepada kebaikan. Misalkan menggunakan komputer dengan cara yang baik untuk mencari ilmu, untuk membantu segala aktivitas yang menguntungkan. Nah, apabila tidak adanya hardware di dalam diri manusia, maka manusia akan sesat menggunakan komputer untuk mencuri data, untuk menipu ataupun seperti itu. Maka adanya hardware ini sangatlah penting di dalam peopleware. Seperti itu. Ya, itu semua yang telah saya pelajari di dalam buku ICT dan Islam karya Fauzan Nur. Cukup sekian dari saya. Oke, cukup sekian pengertian-pengertian yang dapat saya ambil dari buku ICT. Pelajaran-pelajaran yang dapat saya ambil dari buku ICT dan Islam ini. Semoga semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Video ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.